Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan UTS tersebut. Yang itu pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori HO dan asumsi yang digunakan dan kelemahan dalam teori ini. Teori HO atau teori modern perdagangan internasional adalah teori yang dikemukakan pertama kali oleh Bertil Ohlin dalam bukunya Interregional dan Internasional pada tahun 1933. Sebagian dari teori Bertil Ohlin didasarkan atas tulisan gurunya, yaitu Elie Heckscher, sehingga teori ini lebih dikenal dengan teori Heckscher-Ohlin atau disingkat dengan teori HO. Dalam analisisnya, teori HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva Isokotz, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan yang kedua adalah kurva Isokowatz, yaitu kurva yang menggambarkan total produksi yang sama. Keseimbangan akan terjadi apabila kurva Isokotz bersinggungan dengan kurva Isokowatz. Jadi pada titik persinggungan tersebut akan terjadi produksi yang optimal dengan biaya tertentu. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai the proportional factor theory. Kemudian asumsi teori HO ini, yang pertama ada dua negara, dua barang, dan dua faktor produksi. Maksudnya tuh yaitu negara satu dan negara dua harusnya memiliki dua barang yang berbeda, misalnya barang X dan barang Y, untuk diperdagangkan. Selain itu, masing-masing negara menggunakan dua faktor produksi, tenaga kerja dan modal, yang dilambangkan dengan tenaga kerja itu L dan modal itu K. Yang kedua negara menggunakan teknologi yang sama dan produksi. Jadi jika faktor harga sama di kedua negara, maka produsen di kedua negara akan menggunakan secara tegas jumlah L dan K. L itu kan tenaga kerja tadi, dan modal itu dan K itu modal yang sama dalam produksi masing-masing negara. Yang ketiga, barang X padat tenaga kerja atau dilambangkan dengan L, dan barang Y padat modal K di kedua negara. Ini berarti bahwa X ini memerlukan relatif banyak L, atau L itu kan tadi tenaga kerja, untuk menghasilkan daripada barang Y di kedua negara. Ini berarti ini L atau KX lebih tinggi daripada L atau KY. Kemudian yang keempat, konstan return to scale dalam dua produksi barang di kedua negara. Kemudian spesialisasi tak sempurna dalam produksi di kedua negara. Kemudian selera yang sama
kedua negara, kemudian kemudian persaingan sempurna di kedua barang dan faktor pasar di kedua negara, kemudian mobilitas faktor secara sempurna di tiap negara, tetapi tidak dalam mobilitas faktor internasional. Kemudian tidak ada biaya transportasi, tarif atau halangan lainnya dalam aliran perdagangan internasional yang bebas. Kemudian semua sumber daya produktif atau faktor produksi pada masing-masing negara dapat diserahkan secara penuh dalam kegiatan produksi. Kemudian perdagangan internasional yang terjadi sepenuhnya seimbang atau total nilai ekspor sama dengan total nilai impor. Kemudian jadi dalam hubungan perdagangan tersebut kedua negara memiliki total nilai ekspor dan impor yang sama dengan teori-teori lainnya. Asumsi dari teori HO juga terdapat kelemahan. Yang pertama, kelemahan asumsi teori HO ini adalah asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua faktor produksi dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Yang ketiga yaitu asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Yang keempat yaitu asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Itu adalah kelemahan dari asumsi teori HO. Kemudian secara umumnya atau secara yang diketahui orang-orang adalah kelemahan dari teori HO ini yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Baiklah, itulah jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.